dengan orang tua kita. Kita nih sekarang sedang nunggu lonceng panjang. Paham maksudnya? Harusnya kita bahagia ketemu dengan Allah. Harusnya. Jangan menangis. Harusnya kita bahagia ketemu sama Allah. Dan Allah sudah sampaikan dalam Al-Quran, barang siapa yang bahagia mau bertemu denganku, aku pun juga akan bahagia ketemu sama dia. Nabi bilang begitu. Cuman kenapa banyak orang akhirnya ketakutan dengan kematian? Dia tidak bisa seperti halnya Bilal yang ketika maut datang dia katakan apa? Marhaban ya maut. Marhaban ya maut. Selamat datang wahai kematian. Sebagaimana seorang sahabat di perang Badar yang Nabi saat itu memberikan motivasi kepadanya. Hari ini siapa yang berperang di jalan Allah di perang Badar ini, maka Allah berikan padanya surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Dengan berperang dan terbunuh di jalan Allah, hari ini apa yang terjadi? Cuman begitu doang ya Rasulullah, kami perang terus kami mati terus kami ketemu Allah dan nanti kami bisa dapat surga seluas langit ini. Ya, cuma seperti aja. Tolong ulangi ya Rasulullah. Kata sahabat tadi. Barang siapa yang hari ini berperang di jalan Allah dan dia terbunuh di jalan Allah, maka Allah siapkan kepadanya surga yang seluas langit dan bumi. Apa yang terjadi? Saat itu dia lagi makan kurma, satu butir kurma. Lalu apa yang terjadi? Ada sahabat yang mengatakan, dia mau habiskan kurma tadi, surga itu tidak akan menunggumu sampai engkau buang kurma tadi. Apa yang dikerjakan? Dia buang kurma tadi dan dia berperang di jalan Allah dan akhirnya sahabat itu mati di jalan Allah. Kita bisa seperti itu mempersiapkan. Syaratnya apa? Siapkan kolbunya dulu. Siapkan kolbu itu maksudnya apa? Ya banyak-banyak ngomong sama Allah. Ngomong apapun sama Allah. Dekat sama Al-Quran. Ya. Kalau Anda baca di YouTube itu ada satu kisah tabi'in namanya Urwah bin Zubair. Saya senang banget gitu. Urwah bin Zubair. Kisah nasihat Urwah bin Zubair kepada anaknya. Ya. Subhanallah. Jadi saya itu sekarang subhanallah ketika kita kenal Islam, baru sekarang kita nggak butuh motivasi-motivasi barat itu. Kita cukup butuh Quran. Kita cukup baca kisahnya para sahabat dan orang-orang soleh zaman dulu. Cukup buat kita itu. Dan sudah luar biasa spektakuler. Ya, cerita bagaimana. Jadi kenapa para sahabat itu bisa begitu luar biasa keperkasaan mereka dalam tanda kutip fisiknya mereka. Kenapa? Karena ruhnya mereka jauh lebih besar daripada raga atau jasadnya mereka. Ruhnya jauh lebih besar. Sehingga apa? Sehingga ketika mereka mendapatkan satu informasi dari Allah atau Rasulullah, maka mereka benar-benar yakin dengan itu. Saya mungkin berapa kali pernah cerita dan mungkin saya akan ulangi cerita supaya Anda merasakan begitu dahsyatnya iman itu. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu salah satu sahabat yang pernah diutus, saya baca ini dalam buku kisah 4 khalifah yang agung. Jadi saat itu Sa'ad bin Waqqas memimpin pasukan, kurang lebih sekitar 30.000 pasukan. Ya, diutus oleh Umar bin Khattab untuk menaklukkan Persia. Jumlah pasukannya berapa? Hanya 30.000 melawan 240.000 pasukan. Semua perang-perangnya Nabi SAW serta para sahabat tidak pernah jumlahnya berimbang. Lihat. Jadi sekarang itu untuk mengalahkan Israel gitu kan, Yahudi itu nggak perlu pasukan yang banyak, butuh orang-orang yang imannya tembus langit, maka malaikat akan membantu dengan izin Allah. Itu saja. Ya, seperti itu. Dan akhirnya kisah itu berlanjut. Jadi kisahnya Sa'ad bin Abi Waqqas saat itu teman sekalian itu harus melewati suatu sungai di sana di Irak saat itu, sungai Tigris dan sungai itu lagi deres-deresnya airnya. Ya nggak mungkin 30.000 pasukan pakai kuda sama unta. Unta adalah hewan yang hampir-hampir nggak kenal air, nggak bisa berenang. Kalau kuda sebagian masih bisa berenang. Subhanallah, besoknya itu mereka harus melewati sungai itu dan apa yang terjadi malam sebelum penyeberangan sungai itu yang mereka pun nggak tahu bagaimana caranya. Sa'ad bin Abi Waqqas bermimpi. Dalam mimpi itu saat melihat dirinya bersama para pasukan yang jumlahnya 30.000 itu, kuda dan onta tadi, itu semuanya berjalan di atas air. Coba. Berjalan di atas air. Nggak masuk akal? Nggak masuk akal. Tapi mimpi bagi seorang mukmin adalah bagian dari kewahyuan atau kenabian. Apa yang terjadi? Besoknya di depan para sahabat atau pasukan muslimin saat itu, apa yang Sa'ad bin Abi Waqqas sampaikan? Dia sampaikan apa yang dilihatnya di mimpi tadi. Lalu apa yang dia katakan? Bertakbirlah kalian 3 kali dan kita akan melewati sungai ini. Dan setelah bertakbir maka bacalah hasbunallah wa ni'mal wakil la haula wala quwata illa billah. 30.000 pasukan tadi bersama untanya dan kuda-kuda mereka semuanya berjalan di atas air. Sampai di pinggir sana, mana berani pasukan Persia ngelawan, kata mereka ini jin semua.
Lalu ada salah satu sahabat atau pasukan kaum muslimin saat itu yang dia waktu nyebrang sungai tadi, subhanallah, ketinggalan cangkirnya. Terbawa, bukan ketinggalan, terbawa sama arus sungai tadi. Apa yang terjadi? Yang terjadi di tepi sungai, dia berdoa, dia minta sama Allah, ya Allah, kembalikan cangkirku. Apa yang terjadi? Kuasa Allah, akhirnya cangkir itu kembali. Itu iman. Ya, bisa kita kayak begitu? Bisa, asal yakin aja. Sains zaman sekarang hanya menjelaskan, bukan membuktikan. Ya, bukan membuktikan, dia hanya menjelaskan saja. Apa yang perlu dijelaskan? Apa yang ada dalam Al-Quran. Kalau benar, ya memang udah benar dari dulu. Kalau nggak benar, yang salah sainsnya, bukan Qurannya. Itu harusnya. Jadi ilmuwan-ilmuwan zaman sekarang itu tugas mereka bukan membuktikan benar Al-Quran, benar hadis Nabi SAW. Habat itu soda, obat segala penyakit. Kata Nabi begitu. Teliti aja lah. Orang kita udah yakin duluan. Seperti itu. Oke, nah sekarang kita masuk ke pembahasan fisiknya. Ya, jadi mudah-mudahan pembahasan atau bagian pertama tentang sampah kolbu tadi udah cukup membuat Anda untuk apa? Untuk menjaga your five sense, 5 panca indera Anda, untuk senantiasa berada dalam kebaikan. Makanya bacalah selalu ketika lagi moodnya nggak jelas, ketika lagi nggak baper-baperan, ketika galau, gelisah, apa yang terjadi? Minta berdoalah sama Allah, ya muqallibal qulub, ya musarrifal qulub, seterusnya, dan cari waktu Anda untuk bersama Quran, berdua-duaan sama dia. Itu aja. Anda nggak butuh suami Anda untuk menyelesaikan masalah kegalauan Anda. Para sahabat ketika mereka mendapatkan masalah, bahkan tali sendal mereka pun putus, mereka berdoa sama Allah, ya Allah tolong sambungkan tali sendalku. Ada mau pak kacamata, misalkan yang pakai kacamata, gitu, mau ganti kacamata, ya Allah berikan aku kacamata yang terbaik untuk mataku ini. Ya Allah berikan aku sendal yang terbaik atau sepatu yang terbaik untuk aku bisa langkahkan sepatu tadi ke masjid atau ke rumah-rumahmu ya Rob. Gitu. Ini kita mulai bina saat sekarang. Sehingga apa? Sehingga nanti ujung-ujungnya apa? Sebenarnya, kalau boleh saya katakan, umat Islam nih, kalau benar-benar ngikutin apa yang disampaikan Nabi SAW, harusnya kita tidak boleh sering-sering sakit sebenarnya. Tidak boleh sering-sering sakit. Sakitnya kita itu karena apa? Karena kita menzolimi diri kita. Yang bagi, mohon maaf, mungkin yang maaf badannya gemuk ya. Maksud saya, apakah ada kabar dari Nabi SAW? Ada. Nabi bilang apa? Akan tiba suatu masa nanti, aku melihat fenomena di kalangan umatku, banyak dari mereka yang mengalami kegemukan. Coba nanti di browsing lihat, hadis tentang gemuk. Serius. Ya, moga tersinggung dan segera melangsingkan dirinya. Sekarang saya tanya, gemuk itu, ya ini contoh aja ya, gemuk itu kira-kira penyakit kolbu nggak? Penyakit kolbu syahwat makan terus. Iya kan? Coba deh, tanya sama orang yang gemuk. Mohon maaf nih. Biar, karena di sini ada beberapa yang agak-agak gede badan. Ini kajian ikut 1 kali, 2 kali, enggak juga. Ada penurunan berapa kilo, udah berapa bulan kita ketemu. Itu tak turun-turun juga tuh berat badan. Kajian saya ini, kalau boleh saya katakan, jangan cuma sekedar euforia doang. Anda praktekin. Ketemu saya, kayak tadi ada ibu-ibu tadi pagi, WA saya. Dok, subhanallah dok, sekarang tensi saya turun. Kolesterol saya turun. Emang saya kasih obat? Enggak. Saya ajak dia untuk bersyukur dengan badannya. Itu doang. Ya makan yang benar, nggak yang berlebihan, puasa, gitu-gitu sederhana sekali sebenarnya. Sehingga apa? Jangan diobati. Biarin aja. Badan kita nih, nanti lihat. Kita nih zaman sekarang, kalau boleh saya katakan, mohon maaf zaman sekalian. Ibarat, ya mohon maaf, ini contoh aja ya. Jadi, seorang pengemis. Ya ini contoh metafor aja. Ya, perumpamaan. Pengemis yang lagi duduk di atas peti emas dan dia minta-minta sama orang. Kita sekarang gitu. Dia nggak ngerti bahwa tubuhnya, ya, bahwa dirinya punya banyak emas, sama kayak kita. Kita nggak ngerti bahwa tubuh kita itu punya kemampuan yang luar biasa untuk healing, untuk detox, untuk cleansing. Tapi apa yang terjadi? Penyakit yang tadi saya katakan di awal tadi. Fix what's on your plate. Benerin apa yang ada di piring. Mulai dulu deh. Benerin apa yang ada di piring. Baru saja ngomong tentang sedikit lapar, puasa, yang para pengidap mah langsung protes. Nanti kalau saya mah gimana? Mahnya itu bukan karena itu, karena cemasnya, enggak mahnya. Buktinya apa? Ya buktinya Ramadan Anda bisa aja puasa tuh. Betul gak? Terus kenapa baru ngomong sebentar kayak begini udah ketakutan? Ngurangi makan. Ingat, saya katakan tadi, obatnya kolbu, supaya kolbu itu tetap baik dan tenang,
dan tetap terjaga adalah justru malah kebalikan dari fisik. Dia harus dikurangi makannya. Makanya Anda bayangkan, kalau seandainya Pak Abu, Masya Allah, umat Islam ini melaksanakan sebagian, katakanlah sekarang Indonesia ada penduduknya berapa? 200 juta lah misalkan. 10%-nya aja melaksanakan puasa Senin Kamis. Wallahi, dan tambahkan dengan puasa Ayyamul Bid, saya amat sangat yakin angka kolesterol di negeri ini akan turun. Yakin nggak? Sains membuktikan seperti itu memang. Saya amat yakin. Artinya dalam 1 bulan itu ada 11 hari seorang mukmin, seorang muslim, dia berpuasa, terus sekalian, 11 hari loh. Berpuasa, dan dia mengikuti bagaimana polanya Nabi. Apa yang terjadi? Dia pasti ngedrop semua. Ngedrop dalam artian kolesterol turun, asam urat turun, badannya juga lebih enak, lebih enteng. Kayak zaman sekarang tuh kadang-kadang saya nggak habis pikir. Ada ibu-ibu, mohon maaf yang badannya agak gede. Bukan yang di sini lah, sini kayaknya kurus semua. Tolong kaburkan pandangan saya. Maaf, udah badan gede, jalannya maaf pincang-pincang, dengkulnya bermasalah, berobat sama dokter. Nanyain obat sakit lutut saya apa. Salahnya di mana? Salahnya di sini, bebannya terlalu berat. Mana kuat lututnya dengan tinggi 155 cm, mana cukup nampung berat segitu banyak. Yang dikerjakan apa? Bongkar ini, suntik itu. Begitu kan? Padahal kuncinya apa? Ya, mau sama banyak-banyak makan. Selesai. Betul lah? Menurut saya sih betul. Kalau mau dikerjain. Ya, ada saya tulis tuh, pernah saya tulis di IG saya tuh. Tentang berapa pon, jadi kalau Anda mengurangi berapa kilogram, maka beban di lutut itu berkurang berapa banyak. Makanya banyak orang-orang yang kena gangguan lutut, nyeri sendi, artritis gitu-gitu, ketika mereka mulai memperbaiki pola makan dan menyengajakan lapar, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah subhanallah, ya, itu hilang semua keluhan tadi. Terus kalau Anda mau tahu, dokter, bagaimana saya tahu saya kelebihan berat badan? Atau kebanyakan simpanan energi? Ada 2 tandanya. Tanda pertama adalah tubuh kita banyak sekali keluhannya. Banyak keluhan. Jadi ini berlaku tidak hanya, mohon maaf, bagi orang yang gemuk, tapi kurus juga ada. Kalau Anda, maaf ya, ada yang kurus, kebanyakan kurus nih kayaknya. Kayaknya aja. Jadi kalau Anda badannya kurus, tapi banyak keluhan, artinya sampah atau tong sampah Anda penuh. Banyak. Meskipun kurus ya. Saya tuh banyak ketemu orang perempuan, terutama perempuan nih, kan judulnya emang jamaah saya tuh banyaknya perempuan. Follower saya di IG pun 80% perempuan. Tapi saya senang. Kenapa senang? Karena Anda penguasa dapurnya. Artinya kalau Anda bisa menyajikan makanan yang sehat, bahkan kasih tahu sama suami Anda, suamiku, sayangku, cintaku, mulai sekarang kita jangan banyak-banyak makan. Bahagia suaminya. Duitnya buat apa? Buat umroh. Asik kan? Ya, gitu. Nah lalu, sampai mana tadi? Kurus-kurus. Jadi tubuh kita nih, Ibu sekalian, perempuan, subhanallah, perempuan nih masalahnya adalah kalau seandainya menstruasi dia sudah bermasalah, maka itu sudah merupakan pintu gerbang masalah-masalah yang lain. Jadi perempuan tuh menstruasinya ada 3 masalahnya. Kalau saya boleh rangkum lah dengan ala-ala saya. Yang pertama, nyeri berlebihan. Yang kedua, waktunya yang lama banget. Yang ketiga, darahnya banyak. Itu udah masalah. Sekarang lihat, jadi kalau kita bicara tong-tong sampah gitu kan, tong sampah itu kan ada yang ngisi. Sampah itu di depan, misalkan di depan masjid ada tong sampah, jamaah sekalian, maka sampah itu ngeluarin bau kalau dia masukin sesuatu ke situ. Begitulah filosofinya. Artinya apa? Baik, saya akan kasih sebuah pemahaman. Terakhir nanti saya kasih resep take home message-nya. Jadi ibu-ibu saya bikin nanti di rumah. Dan karena tidak ada di slide, nanti ada catat. Dan ini Anda bisa minum tiap hari. Apa yang Anda rasakan setelah ini? Setelah Anda minum ini, derajat kegantengan dan kecantikan Anda akan meningkat beberapa persen. Kok bisa? Karena antioksidannya tinggi gitu lah. Nah gitulah. Nah baik. Jadi bagaimana muncul? Jadi gini. Semua yang Allah ciptakan di atas buminya ini, ibu sekalian, itu subhanallah dalam kondisi berpasangan. Semuanya. Ini nih misalkan jeruk nipis. Dia berpasangan molekulnya di sini. Ya, di sini belum. Ini apa nih? Dia disiapin sama Bu Marlin. Sore. Kalau saya mau menilai orang itu biasanya masak atau tidak dari cara dia motong jeruk nipis.
Kalau bapak-bapak motong jeruk nipis, motongnya di tengah. Betul? Kalau ibu-ibu motongnya di pinggir. Nah, ibu-ibu mungkin pernah jadi penjual soto juga mungkin. Semua yang Allah ciptakan di sini berpasangan. Di sini semua berpasangan. Kata kuncinya apa? Elektron dalam tubuh kita pun semuanya berpasangan. Artinya masalah penyakit itu muncul kalau tong sampahnya atau tempat, bukan tong sampah sih, tempat tubuh kita ini setiap hari diasup dengan makanan-makanan atau minuman yang missing elektron. Missing elektron tuh dia kehilangan elektronnya satu. Kehilangan. Dari mana itu? Mau saya sebutin? Serius. Nanti Anda merasa bersalah. Gorengan, kerupuk, kilo, gitu-gitulah. Itu yang pertama. Belum lagi makanan yang dikemas. Kemas itu bahasa saya makanan proses. Proses food kalau bahasa Melayunya. Stop eating processed food karena dia kehilangan elektron. Artinya apa? Kalau Anda mau, sekarang bukan bicara tong sampah lagi ya, ibarat kata kantongnya kita ini hilang baunya, kan judulnya kan sama kayak tong sampah sebenarnya. Artinya kalau yang masuk dalam tubuh kita ini banyak yang missing elektron, maka sama kayak tong sampah yang fermentasi tadi, yang akhirnya ada buah, ada sayur busuk segala macam, akhirnya tong sampahnya bau, badan kita pun bau. Makanya tubuh kalau ada masalah, tong sampahnya banyak masalah lagi, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah dia akan mengeluarkan bau secara fisik. Mulutnya bau, kencingnya bau, BAB-nya bau, keringatnya bau. Artinya apa? Banyak fermentasi yang terjadi dalam tubuhnya yang tidak terbuang. Dan bahkan buang air besarnya pun bau. Ya, Anda pernah, ibu-ibu lah terutama, nggak usah diciumin sih, tapi kan dulu sering tuh ngebauin pupnya bayi Anda. Bau nggak? Mostly nggak. Kenapa? Minum ASI. Ya kan? Tapi ketika anaknya udah dikasih sosis, dikasih nugget segala macam, dikasih gula pasir, apa yang terjadi? Mulai bau pupnya. Mau buktinya gampang. Bapak Ibu coba makan jengkol atau pete berapa banyak. Boleh nggak makan itu? Boleh. Jengkol, pete boleh nggak? Boleh, tapi jangan banyak-banyak. Satu aja. Meskipun setiap orang belum tentu semua suka. Apakah jengkol dan pete berpasangan elektronnya? Ya, berpasangan. Jadi boleh nggak makan durian? Boleh, tapi jangan satu durian. 1-2 butir durian. Karena durian adalah ujian buat kita semua. Dan saya alhamdulillah berhasil melewati ujian durian itu. Ya kemarin pas pulang kampung, bisa makan durian. Diajak makan durian dan saya makan cuma 3 saja. 3 biji durian. Di setiap kita nih, ada kelemahan-kelemahannya. Dalam sisi makanan ya. Dan itu kelemahan itulah bagian. Sebenarnya kalau menurut saya pribadi itu bagian dari cara setan menggoda kita sebenarnya. Ada orang yang gak kuat lihat risol. Ada Bu, saya punya teman lihat risol atau pastel ya. Ya betul ya. Si Rangga itu kan Pur. Itu Bu, dia bisa batalin puasa kalau ngeliat pastel. Serius. Ceritanya bersangkutan, jadi kalau lihat pastel itu, kayak lihat surga gitu, mungkin bagi dia. Wah, tuk, gitu kan. Sama, saya juga punya kelemahan dari sisi makanan. Apalagi makanan itu sudah mendarah daging. Saya dari zaman kecil, Bu sekalian, karena di keluarga saya, ibu saya itu suka bikin itu chai. Chai itu teh tarik, teh susu. Tapi setelah saya tahu ilmunya, saya udah nggak minum lagi. Ya. Seperti itu. Masalah nggak? Masalah. Gulanya, tehnya, susunya. Ya, seperti itulah. Ibu saya pun sekarang hampir-hampir nggak minum. Ya, orang India minum nggak? Di India sana minum. Tapi habis minum itu dia teh susu di sana dipakai, masalah. India tuh makanannya, minumannya semua dikasih bumbu, cengkeh, jahe, kayu manis. Minuman pun sama dikasih bumbu sama dia. Sehingga orang India subur-subur. Sperma ovumnya gampang ketemuan. Karena kebanyakan bumbu. Jadi kalau Indonesia butuh 100.000 sperma baru membuahi istri, misalkan itu kan. Kalau di sana cukup beberapa puluh aja. Twing. Karena apa? Dia subur dengan ini. Paham? Sudah paham ya? Cina sama nggak? Sama. Cina subur dengan apa? Cina subur dengan kayu, dengan bawang putih. Bawang-bawangan. Lihat. Bagaimana? Allah memberikan tanda-tanda. Jadi mulai sekarang kalau ada yang sakit di sini kita doakan semoga sembuh, tapi mintalah, berdoalah sama Allah. Ya Allah, ngomong sama Allah, ya Allah, aku kan produkmu, ya Allah, aku kan ciptaanmu, ya Allah. Sakitmu udah lama banget, ya Allah. Tolonglah kasih petunjuk sama aku, obat apa yang kau tumbuhkan di atas tanahmu ini, yang aku bisa ambil mudah, murah, gratis, ya Allah.
Pernah doa gitu kalau sakit? Kayaknya belum. Kayaknya belum. Simpel nggak buat Allah? Nanti kita udah yang Allah butuhkan itu cuma pasrah. Udah gitu aja lah gitu loh. Nggak mungkin pabrik Toyota di Jepang kirim mobil ke sini kalau nggak kirim spare part. Betul kan? Sama kayak manusia. Nggak mungkin manusia diciptakan Allah kalau Allah nggak kirim spare part. Spare partnya di mana? Di sini, di sini. This is your medicine. Keren. So eat your medicine. Makan obatnya. Dalam bentuk apa? Makanan. Jadikan makanan. Ya, jadikan minuman. Jadi bisa jadi nanti obatnya apa? Anda, nih resepnya, bung ingat. Siap-siap. Catat maksudnya. Anda siapin, ketumbar. Ketumbar nih. Bikin nanti. 1 sendok teh. Ya, dibikin ketumbar. Lalu, kapulaga. Kapulaga nggak ada. Kapulaga nggak ada. Kapulaga 1 sendok teh juga. Kemudian cengkeh 1 sendok teh. Kemudian kayu manis sekitar 3 cm. Lalu Anda rebus dalam air sekitar 250 sampai keluar. Oh, pelan-pelan. Baterai saya masih banyak. Yang pertama ketumbar. 1 sendok teh. Yang kedua kapulaga 1 sendok teh. Yang ketiga cengkeh 1 sendok teh. Masih kecepatan. Naikin dong prosesor otaknya. Intel Pentium 7. Ketumbar 1 sendok teh. Dah. Kapulaga 1 sendok teh. Cengkeh 1 sendok teh. Kayu manis 3 cm. 3 cm itu ya kurang lebih seruas ini. Kurang lebih. Kemudian direbus dalam air 250 cc sampai mendidih. Oke, sampai mendidih bentar aja ya, nggak usah lama didihnya. Hangat. Saat sudah hangat, nah nih ibu-ibu tambahkan dengan, ini bukan madu ya, ini botolnya doang. Jahe. Tambahkan dengan 1-2 sendok makan air jahe atau peresannya. Atau kalau Anda membuat, boleh juga nanti tadi yang ramuan tadi Anda tambahkan dengan jahe yang digeprek kurang lebih 3 cm. 3 cm itu kurang lebih seluas gini lah. 1 jempol atau ruas kelingking. Oke, nah habis selesai, dia hangat, Anda tambahkan madu. Tambahkan madu. Manfaatnya apa? Allahu Akbar kabira, walhamdulillah katsira, subhanallahi wa ta'ala. Silakan baca sendiri. Ini buat jantung loh. Buat kista. Ini apa? Tumbar. Yang biasa dibikin buat tempe itu loh. Tempenya doang. Sekali-sekali jangan makan tempe, makan ininya. Ini kita lagi bicara tentang bersihin tong sampah, judulnya gitu kan. Tong sampah bersih kalau sampahnya diambil, dibuang. Terus sampahnya dijemur atau tong sampah dijemur sehingga nanti matahari membuat baunya hilang. Filosofinya apa? Mulailah untuk kenal-kenal dekat dan berjemur setiap hari. Supaya apa? Supaya fermentasi dalam tubuh yang tidak tersalurkan tadi hilang. Kurang lebih seperti itu. Makanya salah satu syarat cara hidup sehat itu ada apa? Adalah apa? Bertemulah dengan matahari. Sapa mataharinya di pagi hari. Jalan-jalan. Pokoknya kalau bahasa kerennya sunbathing. Jadi kalau ibu-ibu nih kan di rumah, Anda punya halaman di belakang, ya halaman kecil gitu kan, nah, beli itu bangku tiduran yang buat selonjoran itu pakai kacamata, lalu dari atas. Kasih badannya dengan minyak zaitun, dengan VCO. Atau kastor itu minyak jarak. Nanti tubuh Anda akan halus, akan kinclong, jos margondos. Balik-balik semua lihat, ini istriku sih. Maksud, secepat itu kan? Enggak juga. Hah? Madunya sampai secukupnya aja. Ya, jadi itu caranya begitu ibu sekalian. Dan jadi kalau Anda lihat, subhanallah saya barusan dapat obrolan. Jadi ada teman-teman diskusi saya gitu. Jadi ternyata ini jahe ya. Kemarin jahe ya? Jahe. Percaya aja ini jahe. Cibulan. Iya benar. Ini
Jadi kalau Anda nanti di browsing, ada browsing, coba nanti diketik namanya NAD. NAD itu, saya lupa singkatannya, tapi dia salah satu prekursor tenaga dalam sel. Prekursor itu dia bahan bakunya gitu kan. Kalau dia teraktivasi, ibarat kata Anda tekan tombolnya, maka 100 triliun sel kita itu akan teraktivasi semua. Dan itu ada pada ini. Jahe. Bisa katakan tadi kan, kalau Anda tahu tentang ini semua Pak Bu, Anda tidak akan pernah melewatkan sehari pun dalam keseharian kita untuk tidak mengkonsumsi beliau-beliau ini. Beliau-beliau ini. Saya menghormati, karena disinilah Allah mencurahkan kasih sayangnya kepada kita. Disinilah spare part terbaiknya kita. Kalau Allah kan, Allah tuh maha baik. Baik banget. Gak mungkin kita mau jadi khalifah sakit-sakitan. Betul kan? Khalifah tuh gagah, perkasa. Ya, jalannya tegap. Ya, makannya, gak mungkin khalifah makan gorengan. Coba lihat kisah-kisah raja zaman dulu. Makannya apa kalau khalifah? Anggur. Gitu-gitu kan? Makan sehat semua. Ini khalifah baru pagi-pagi buka lemari makan cilok, cireng, nasi goreng, gitu-gitu uduk. Ya, makan beginian. Ya, jadi itu boleh Anda minum tiap hari. Boleh Anda minum tiap hari. Berapa kali? Ya, sekali, 2-3 kali sehari boleh. Dan menariknya apa? Menarik. Kalau Anda makan minum beginian, Anda sudah tidak berselera lagi dengan terlalu banyak makan. Jadi Islam, kalau bahasa saya, sebenarnya nggak kenal diet-dietan. Jadi kalau Anda makan yang benar, ini pada protes gitu. Kalau Anda sudah mulai membiasakan hidup sehat, sebenarnya tubuh Anda akan melakukan fungsinya dengan baik. Itu kata kuncinya. Jadi kalau kita bahas ini aja, si beliau ini, saya boleh katakan, kita bersyukur Allah tumbuhkan ini di bumi ini. Kenapa? Karena ini salah satu minuman yang penghuni surga. Maka kalau kita udah siap-siap mau masuk surga, udah persiapan ya kan sekarang kan? Masuk surga kan? Insya Allah. Amin. Maka biasakan minum begini tiap hari. Supaya nanti di surga nggak kaget. Tiba-tiba ada malaikat. Kalau surga kan kita nggak butuh malaikat. Anda mau misalkan mau anggur, anggurnya datang sama Anda. Anda mau mangga, mangganya datang. Anda mau misalkan apel, apelnya datang. Gitu kalau di surga. Tiba-tiba Anda minta mie ayam, bingung. Surga yang di sini nggak ada bro. Di sini sehat-sehat semua. Tapi bisa aja sih di surga mau minta apa aja bisa. Cuman yang jelas mie ayamnya pasti sehat, no gluten pasti. Kenapa? Oh, ada analisanya. Anda baca di surga itu saya tanya, apakah kita ada pup? Nggak ada pup. Ada kencing? Ada kencing. Adanya cuman keringat. Tapi keringatnya aja wanginya minta ampun. Betul nggak? Artinya yang dimakan semua oleh kita, subhanallah, berubah menjadi nutrisi yang luar biasa. Dan tidak akan mungkin juga di surga Allah ngasih yang aneh-aneh. Maka sebagiannya Allah tampakkan, Allah tumbuhkan, Allah ciptakan di atas bumi ini. Kalau Anda lihat, di buku-buku tentang Nabi Rasulullah bercerita tentang surga neraka tuh banyak tuh. Tentang bagaimana makanan penghuni surga, minumannya, kan ada semua. Kenapa? Bukan kenapa. Salah satu hikmahnya apa lagi? Misalkan Allah apa itu namanya? Mengatakan bahwa di surga itu kita nanti ada sungai dari madu. Nah, di bumi Allah ciptakan madu. Dan gak usah, ibarat kata tuh gak usah susah-susah. Menariknya apa? Menariknya, kalau Anda nih, misalkan saya pernah cerita juga tuh. Kalau kita misalkan tiap hari tuh direpotin, tanda kutip sama Allah. Allah bilang, wah yang bagus supaya kamu sehat, makalah 10 jenis daun, ini. Kata Allah kan gitu. Ini asumsi saja. Repot yang kita kan. Tidak mungkin juga Allah ngerepotin kita. Ngapain? Allah cuma pengen tuh udah bertakwa, beribadah, jalani hidupmu dengan baik, patuh, taat sama aku, sama Rasulullah, udah masuk surga, selesai. Dan untuk urusan yang 10 jenis pohon tadi, gampang. Bagaimana Allah memberikan kasih sayangnya? Kami wahyukan kepada tentara kami, yaitu lebah, untuk mengambil saripati-saripati tadi, dan tinggal kamu minum di sini, kata Allah. Maha baik Allah. Makanya Allah bilang apa? Rasulullah apa bilang? Rasulullah bilang, Syifa'u bisalasatin syarbatil asr, wa syartahtil mihjam, wa kaitinat. Bahwa kesembuhan itu 3, minum madu. Jadi lihat, kesembuhan. Ada 3, salah satunya apa? Minum madu. Berarti ada janji Allah di situ kan?
Ada janji Allah di situ. Syaratnya apa? Jangan zolimi dirinya. Kalau seandainya madu itu tidak mampu menyembuhkan dengan kuasa Allah atau dengan izin Allah, bukan salah di madunya, salah badannya kita banyak sampah. Apa ada cerita begini? Ada di zaman Nabi SAW, ada seorang yang mengadukan kepada Nabi SAW bahwa perut saudaranya sakit, lalu Nabi katakan apa? Minum kalah madu. Sampai 3 kali nggak sembuh-sembuh, terus Nabi bilang apa? Perut saudaramu itu yang berdusta, bukan madunya. Jadi kalau Anda sudah mau biasakan, jadi tadi saya katakan, kotor. Tadi saya katakan kan tentang pengemis tadi dulu. Jadi gini, harta karunnya apa? Harta karunnya tubuh kita yang sudah Allah ciptakan itu pertama adalah ini semua. Ini bahan bakunya, ini bahan bakarnya. Ya, apalagi kalau Anda ya mulai merutinkan minum salah satu produk enzim yang terbaik. Apa itu? Ini, campur ini, campur ini. Oh sebutin orang ketok. Oke. Yang gurih orang ketok Pak Yoyo. Masih. Tiap hari Anda biasakan minum ini. Ini namanya madu. Terus ini jahe. Diapain? Dibikin kayak beginilah. Mau Anda rebus boleh, mau Anda parut, kemudian Anda ambil airnya juga boleh. Tapi kalau direbus jangan sampai mendidih banget karena nanti rusak dia lama-lama. Pokoknya. Soalnya jeruknya guys, komposisinya gimana? Suka-suka Anda aja. Ya, ada yang suka komposisinya lebih banyak, ini lebih sedikit. Atau ini lebih banyak, ini lebih sedikit. Paham maksudnya? Minumnya kapan? Pagi mau tidur. Pagi-pagi itu ngapain? Pagi-pagi jangan sikat gigi. Emang kenapa? Air ludah kita nih pagi-pagi punya antioksidan. Ya, jadi kalau Anda mau sedekah antioksidan, jangan ludahin teman ya. Bukan. Jadi kalau Anda mau dapat manfaat antioksidan tadi, pagi-pagi ngapain? Minum air. Atau nggak bersiwak. Tapi bersiwak, minum airnya. Itu mantap. Ya, apa yang terjadi? Wois, tubuh Anda akan ngirim surat. Terima kasih, udah nggak nyampein saya lagi. Dan Anda mulai talak 4 sama si goreng, si dodol. Jadi pagi-pagi itu sarapannya apa? Sarapan itu bukan makan banyak. Makan itu bukan makan untuk kenyang. Makan secukupnya aja. Ya makanya yang teman-teman Bapak sekalian mengikuti rule saya semalam ya. Itu kan sederhana sekali, tapi kebutuhan nutrisi bercukupin aja. Ada protein, ada lemak, ada karbo, ada enzim, semua ada loh. Cuman dalam batas yang minimal. Dan cukup, insya Allah. Nanti waktu buka, sama juga kayak begitu. Ya, habis sibuk baca Quran. Nanti habis sisa ngapain? Tidur lagi. Siapin lagi buat puasa besok harinya. Nanti hari keempat akan datang surat cinta dari badannya. Ya, terima kasih. Mahnya hilang, nyeri istrinya hilang, badannya lebih enteng, gitu kan? Bisa jalan di atas air karena saking entengnya. Itu ya. Jadi itu cara membersihkannya. Sampahnya dibuang, tong sampah dibuang. Jadi bagaimana saya tahu bahwa apa yang saya makan itu nggak sehat? Semua produk makanan yang diolah. Jadi kalau boleh saya sampaikan, bagus nggak makan ikan beku? Kalau boleh saya bilang nggak terlalu bagus. Ikan beku. Tapi kalau memang nggak ada pilihan ya mau gimana lagi? Jadi bagusnya makan ikan itu gimana? Anda ambil ikan dari kolamnya, Anda potong-potong-potong, cincang, lalu Anda goreng. Nah itu yang bagus. Berarti saya punya kolam. Ya kolam kecil kan nggak apa-apa, gentong gede gitu. Beli ikan hidup, taruh situ. Kasih makan sama dia dari hasil di rumah dia nggak kepake. Butuh berapa banyak sih gentong segede gitu? Daripada di freezerin. Serius. Makanya orang tua kita zaman dulu sehat-sehat semua. Kenapa? They eat all food. Mereka makan makanan itu seutuhnya. Bahkan kulitnya pun dimakan sama mereka. Kalau ikan yang frozen kan dagingnya doang. Yang di slice apa-apa gitu. Gitu. Ayam juga sama. Datang ke pasar. Bang, tolong potongin ayam. Cari ayam yang jelas sanatnya. Ayam yang benar maksudnya ya, bukan ayam yang bikin kita masalah lagi. Ya, ayam bikin masalah itu apa? Ayam yang nggak kena sinar matahari. Itu masalah. Ayam yang hari-harinya cuma nangkring Menunggu ajalnya tiba. Benar, coba lihat. Anda pergi ke ternak ayam. Ngapain dia? Dia nunggu aja tiba aja. Dapat sinar matahari enggak.
ngobrol sama temannya juga gak banyak gitu kan. Karena dia obrolan gitu-gitu doang. Mau gerak sini kena teman, gerak sini kena sehingga ayamnya apa? Bengkak semua badan-badannya. Belum lagi supaya nggak sakit, ada disuntik antibiotik sama hormon atau dikasih makanan. Apa yang terjadi? Manusia sebagai pemangsa terbesar akan menduplikasi atau menggandakan racun yang ada pada makanan yang dia makan. Jadi kalau Anda kasih saya ikan kecil sama ikan besar, maka saya akan pilih ikan kecil. Kenapa? Racunnya lebih sedikit. Sudah lagi? Sudah, alhamdulillah. Jadi gitu caranya. Kalau mau hidup sehat, wah dokter, saya kan belum punya rumah yang luas. Lah, haula wala quwata illa billah, minta dulu sama Allah. Jangan selalu ngeluh gitu kan. Jadi seakan-akan, ya gini, Kita tuh, tadi katakan tadi, mungkin bisa jadi gara-gara insight sesuatu, kita dapat ilham untuk berdoa gitu. Makanya sering-sering ketemu orang soleh, sering-sering datang pengajian, kajian begini-begini. Sehingga dapat insight baru. Pulang dari sini, praktekin. Gitu caranya. Sehingga apa? Sehingga nanti, ya Anda akan jarang lagi datang ke rumah sakit, ke dokter. Senang mereka, kenapa? Kasihan kita bantu mereka. Supaya Anda datang ke sana tuh tidak hanya saat sedang sakit saja. Kasihan mereka. Ziarahilah mereka. Dalam kondisi Anda sedang sehat. Kira-kira dokter senang nggak? Kayaknya nggak senang. Ya gitu lah pokoknya. Ya artinya nanti kan Pak dokter tuh dapat gaji kan, tapi masyarakat jauh lebih sehat kan gitu maksudnya. gitu dia digaji, tapi masyarakatnya jauh lebih sehat seperti itu. Sehingga nanti apa? Sehingga nanti yang jadi orang paling kaya di Indonesia bukanlah yang punya rokok, tapi yang produsen makanan-makanan sehat. Harusnya begitu. Logikanya sebenarnya kalau Anda pikir dengan baik-baik, kenapa negeri ini nggak sehat-sehat? Karena orang paling kayanya produsen rokok. Kalau produsen orang paling terkaya di suatu negeri, maka produk dia paling banyak dipakai. Kenapa Bill Gates yang punya Windows paling kaya? Karena Windows-nya dia beredar di seluruh dunia dan jadi orang terkaya. Sekarang, ya, kalau kita sekarang bicara tentang bagaimana kita menghidupkan kembali tanahnya Allah, mungkin menyehatkan bangsa ini, ya mulai dengan hal-hal sederhana seperti ini. Mulai sekarang. Ya, bantu pemerintah, bantu Departemen Kesehatan. Ya, untuk apa? untuk ya kita mengurangi hal, karena negeri ini kalau misalkan this is a blessed a nation. Indonesia ini negeri yang diberkahi loh. Belanda jajah kita buat apa? Buat ini. Ini belum saya cerita tentang minyak asiri. Ya. Minyak asiri itu seperti minyak jahe, minyak cengkeh, minyak pala, ya, minyak jarak, itu harta karun loh itu. Harta karun. Semua produk kosmetik menggunakan itu. Ya. Dan bisa dipakai dengan cara apa? Kita di oilment, dilumurin badan. Ya, seperti itu. Sudah jam 11 ya? Sudah. 8 menit lagi. Baik, jadi seperti itu ya. Jadi kuncinya adalah mudah-mudahan bisa jadi kesimpulan awalnya adalah ibu-ibu sekalian mulai perbaiki kalbunya mulai sekarang. Kalau nggak perlu ngomong, jangan banyak ngomong, diam aja lah. Kalau ketemu sama teman yang menurut Anda tidak meningkatkan keimanan Anda. Jadi kalau saya katakan Anda pun harus milih-milih teman. Mulai sekarang. Kalau jadi ketemu teman yang isinya cuma ngeluh-ngeluh tok, gak ada perbincangan yang berkualitas, maka saran saya, jangan lama-lama temenan sama dia. Masalahnya, maksudnya berteman akrab ya, gak usah. Waalaikumsalam, udah gitu doang. Bye. Nyari teman yang bisa diajak ketawa gampang, tapi nyari teman yang bisa diajak nangis bareng susah. Betul? Nangis bareng itu apa? Bersusah-susah datang ke kajian. Tuh nangis bareng. Kemarin saya ingat yang kapan hadir sebelum ini ada ibu-ibu dari Bogor datang ke Bintaro ini untuk ikut kajian di sini, subhanallah. Ya, satu lagi yang tempat lain saya bilang jauh banget. Itu saya katakan nyari teman yang mau diajak nangis bareng gitu loh. Nyari orang itu pasti ketemu. Kenapa? Karena memang Nabi sudah sampaikan dalam sebuah hadis, al-arwahu junudun mujannadah. Ruh manusia itu diciptakan seperti prajurit berbaris-baris, mana-mana yang saling kenal dia akan ketemu, mana-mana saling berselisih dia akan berpisah. Anda yang sudah ikut kajian, Anda sudah mulai kenal agama, Anda akan dijauhkan dengan orang-orang yang hidupnya masih dangdutan pagi siang malam. Serius. Tanpa sadar, tanpa kesadaran Anda, Allah yang jauhkan mereka dari Anda. Kenapa? Karena Allah nggak mau iman Anda turun. Serius loh. Makanya kalau Anda ketemu dengan teman kayak begitu, grab them. Rangkul mereka. Pegang tangan dia. Bareng-bareng aja ke taman-taman surga, hal-hal yang baik lah seperti itu. Alhamdulillah jam 11. Kemarin saya ngisi di Semarang. Allahu Akbar. Itu saya nggak sadar juga itu.
Jam 7:30 mulai, baru kelar jam 10. 2,5 jam malam gitu kan. Tapi saya agak was-was juga tuh dengerin atau tidur gitu kan Bapak. Baik, ada mau tanya? Kayaknya kemarin anak saya sakit, batuk. Lalu saya bikinkan dia flu shot. Flu shot itu Bisilah saya aja sih. Ada gelas kecil gitu. Lalu saya peras jeruk nipis kayak begitu tadi. Terus saya kasih madu sampai manis, lalu saya kasih sama dia. Itu flu shot. Itu obat buat flu dan batuknya dia. Tapi kalau Anda mau tambahkan dengan jahe juga bisa. Jadi ada gelas kecil yang buat minum espresso itu loh. Kecil itu. Anda bisa kasih pakai. Tapi dia kan nggak bisa minum langsung, jadi kita ituin aja apa tuh namanya, sendokin. Termasuk ini. Ini isinya apa? Isinya kebaikan dari Allah. Ada jahenya, ada madunya, ada jeruk nipisnya. Rasanya pasti asik. Ada yang mau nyobain? kalau enak beritahu teman, tak enak Kalau beritahu enak kami. beritahu teman, tak enak beritahu Itu kami. slogan rumah makan Padang. Itu slogan rumah makan Padang. Ini kalau mau ambil aja Bu, minum. Ini kalau mau ambil aja Bu, minum. Nih, Ambil, nanti ada yang ambil. ambil, nanti ada yang ambil. Boleh. Boleh. Bayar ya, Bayar ya, Bu Marlin. sama Bu Marlin. Terasi boleh nggak? Kalau terasinya Terasi boleh nggak? Kalau Bener, terasinya bener boleh. masalahnya terasi-terasi yang kemasan. Masalahnya Sekarang udah pakai terasi yang pengawet, kemasan. loh. Sekarang udah pakai pengawet loh. Semua yang orang tua Yang asli dari alam, makan aja sebagai bentuk rahmat dan kasih sayangnya Allah gitu loh. Nggak masalah. Yang saya tidak sarankan Anda makan tiap hari adalah makanan dalam kemasan. Itu. Kalau ikan yang kering, ikan diawetkan, sehat nggak? Sehat. Sehat. Tapi kalau cuma sekali-sekali untuk sekedar ya nyoba-nyobain silakan aja. Yang saya maksud di sini adalah Anda mulai membiasakan memakan sesuatu itu langsung dari sumbernya. Gitu. Lebih baik. Sampai jam berapa nih? Apakah ramuan tadi harus dalam badan perut kosong? Sebaiknya, karena itu enzim. Sebaiknya. Dan ingat, kalau ada masalah di pencernaan seperti masalah enzim ya, kayak orang dispepsia, gastritis gitu-gitu segala macam, cobalah mulai sekarang membiasakan untuk mengkonsumsi ini nih. Nah, tadi. Dua ini. Ya kelihatan kan? Udah kelihatan. Tadi nggak kelihatan. Jahe sama kayu manis. Kalau ada punya masalah mah dan anak beranaknya dialah. Apa nih pertanyaannya? Saya tidak tahu pertanyaannya. Letak ya Allah di tubuh manusia di mana? Mungkin tidak tahu ya. Pertanyaan nggak paham. Allah di mana? Allah nggak dalam tubuh kita. Nyeri tulang belakang obatnya apa? Cari tahu dulu nyerinya apa. Kalau dia masalahnya di otot atau sendi, ya harus dibenerin. Urut, pijet, seperti itulah. Ya, cari yang ahli. Saya dulu pernah, saya kemarin ke Semarang. Semarang itu kan dulu sekitar 2 tahun yang lalu, engsel saya kan pernah copot ya. Copot jatuh. Jadi ini tulangnya ini kan, terus ininya itu harusnya kan begini nih. Ini tuh copot turun gitu. Dulu. Terus saya bawa ke ahlinya lah yang bisa masukin lagi. Terus udah dibarahin sama dia. Dimasukin lagi. Dan saya dibius. Menggunakan bantal. Jadi awal saya nggak bisa, dia salah saya begini, gitu kan. Mau bisa ngapa-ngapain, gini salah, gitu salah. Orang gimana copot, begini kan hampir segini copotnya. Kebayang kan? Tapi karena Alhamdulillah Allah kasih petunjuk gitu kan, wah ini baru saya ingat si bapak ini, saya bilang, bawalah sama dia. Dia lihat saya kan, dia masih ngerokok gitu kan, turun dari mobil, udah masuk dalam ke kamar tempat terapi dia. Saya dulu duduk sama dia, mati aku, saya bilang. Bener sama dia, dipegang 3 orang, sini sama dia, pak, 2 menit masuk lagi tuh tulang. Langsung bisa pegang teks saya. Habis itu. Dan kemarin saya jatuh lagi. Kemarin lagi gendong anak gitu kan, cerita tentang tulang ya. Menarik tuh cerita tentang. Jadi subhanallah kemarin saya lagi gendong anak di sini, nurun jalannya gitu kan, subhanallah, kepleset anak saya pegang kuat begini, yang tangan ini sempet
nahan, tapi nggak sampai jatuh. Nah, waktu nahan itu, sepertinya dia copot lagi. Sepertinya. Dulu itu saya ingat, ternyata kalau kita ngerti caranya, itu kita bisa kembalikan. Jadi waktu itu saya langsung pak gitu kan, saya balikin lagi. Balik dia. Masuk lagi, alhamdulillah. Kayak film kungfu gitu loh. Masuk sendiri. Ya, tapi agak pegel-pegel sedikit, tapi subhanallah masuk lagi gitu kan. Masuk lagi dia. Karena waktu dia kemarin itu saya ngerasain, wah ini kayaknya keluar lagi nih saya bilang. Karena saya langsung keringat dingin. Keluar nih saya bilang, harus pak gitu kan. Agak sakit sih teman masuk. Itu maksud saya, hubungannya dengan apa? Hubungannya dengan sholat. Sholat itu adalah gerakan stretching dan relax yang paling baik. Tapi sholatnya benar kayak apa? Kayak sholatnya Nabi. Sholat Nabi itu kayak apa? Ya bacalah di hadisnya. Ya, rukunya seperti apa, sujudnya kayak apa. Jadi orang-orang yang benar sholatnya, niscaya dia akan jauh dari penyakit seperti asma. Kenapa? Karena takbiratul ihramnya dia pasti akan membuka paru-parunya. Saya tidak tahu, istri saya bilang, kayaknya abang lagi masa pertumbuhan ya sekarang. Pertumbuhan itu kan berakhir di umur 20 tahun ya. Tapi kenapa begitu? Karena dia bilang baju saya mengecil semua. Dia dulu baju apa? Baju kaos itu kemarin-kemarin itu satu siku begini. Sekarang tuh naik ningkrang ke atas. Ini kenapa saya bilang? Oh, saya baru tahu rahasianya. Nanti di kajian berikutnya saya kasih tahu. Semua dikasih tahu sekarang kan nggak seru. Kita men-trigger growth hormone kita. Growth hormone kita itu bisa kita trigger dengan cara apa? Dengan cara kajian berikutnya. Kalau growth hormone muncul, apa yang terjadi? Subhanallah. Anda nggak usah pusing-pusing lagi mikirin penyakit. Tubuh Anda akan merepair dirinya sendiri. Caranya gimana? Beri dia beban. Bukan kehidupan, beban saja. Berarti bahwa dokter nyuruh kami untuk latihan beban. Ya. Caranya gimana? Apa saya harus angkat barbel? Ke gym? Oh tidak, tenang aja. Bebannya ada pada berat badan Anda. Itu namanya latihan beban. Jadi ibu-ibu mulai sekarang, biasakan untuk lakukan, bapak-bapak juga tuh. 3 gerakan saya sarankan. Gerakan pertama adalah squat. Squat tahu? Itulah, nanti googling aja kalau nggak tahu. Tahu lah ya. Gerakan kedua adalah push up. Oke, gerakan 3 adalah plank. Itu latihan beban. Kalau itu Anda lakukan, maka tubuh Anda akan nyeri. Betul? Kalau tubuh Anda nyeri, maka subhanallah, nyeri tadilah yang akan nanti memicu pengeluaran hormon. Kenapa binaraga badannya besar? Karena binaraga mengangkat beban berat yang akhirnya ketika berat itu ketika berat itu memerlukan tenaga lain, maka tubuh akan mengeluarkan pembentukan growth hormone sehingga ototnya bertambah. Itu maksudnya. Ototnya bertambah ya. Jadi berat badan bertambah? Enggak. Berat badan enggak tambah. Masa ototnya bertambah. Saya tahu dari mana masa ototnya bertambah atau tidak. Gampang. Kalau Anda pengen tahu masa otot Anda, memang ada caranya, ada alat ukurnya. Tapi kalau pengen membayangkan seperti apa masa otot Anda, lebih banyak lemaknya atau ototnya, maka lihat kalau Anda begini. Jangan sekarang. Lihat kalau Anda begini, kalau di sini gelimbir-gelimbir, maka ototnya nggak banyak kebentuk tuh. Jelas ya? Dan itu bisa Anda munculkan dengan cara apa? Sebenarnya gerakan-gerakan squat, plank, segala macam tadi kebaikan dan pola yang sama itu ada pada gerakan sholat. Luar biasa kan sholat kan? Mulai dari ininya. Makanya kalau lagi takbiratul ihram jangan begini. Kan kalau Anda baca hadisnya kan di sini. Atau nggak di bawah di telinga kan? Nanti coba tanya sama yang ahlinya lah, secara fikihnya. Ya, bersedekah di mana? Jangan di bawah, di sini. Kalau di sini, maka ini ketarik. Coba deh di sini sama di sini. Beda tarikannya. Kan gitu. Kalau begini, apa yang terjadi? Ekspansi dari paru-paru bertambah sehingga orang-orang yang kena asma biasa parunya begini. Ketika dia begini, dengan begini, posisi gerakan itu, maka dia akan ketarik. Pasti ada otot lagi yang ketarik. Otot ketarik pasti menimbulkan nyeri. Apalagi kalau di gerakan yang ruku sama sujud. Subhanallah. Dahsyat itu. Ya.
Makanya sholat itu salah satu yang sangat disarankan ya. Bukan disarankan, dihisab pertama kali. Saya baca kalau madu nggak boleh dilarutkan dengan air panas. Iya, kalau air panasnya 100 derajat ke atas. Rusak dia. Dan dalam jangka waktu tertentu. Kalau di bawah 90 derajat, air dispenser itu kan nggak nyampe 100. Ya. Tapi saya memang lebih senangnya itu kasih air hangat aja. Jadi nggak benar. Termasuk minum madu tidak ada hubungan dengan sendok plastik, sendok stainless, apa sendok kayu. Tidak signifikan. Karena biasanya jangan minum madu pakai sendok stainless. Sendok ini. Nanti katanya begana begini begitu. Jadi minum madu pakai ini boleh nggak? Boleh aja. Kecuali Anda lagi jualan sendok kayu. Biasa gitu tuh yang ngomong begitu biasanya lagi jualan sendok kayu tuh. Minumlah madu jangan pakai sendok secang, sendok kayu manis. Gue tahu dia modus lo. Terus dibilang apa? Padahal datanya nggak ada juga. Minum madu pakai sendok begini boleh nggak? Boleh aja. Nggak ada masalah. Tidak signifikan mengubah komposisi pada madu itu. Ya, tidak masalah. Jadi bagaimana cara mengkonsumsi madu yang benar? Ya, kalau Anda punya botol madu, buka botolnya, masukin sendok, minum. Itu kan pertanyaan. Iya nggak sih? Madu itu diminum kapan? Sebelum Anda makan. Karena dia, kalau saya menganggap dia salah satu probiotik atau enzim. Jadi madu itu termasuk buah-buahan atau sayuran. Jadi sebelum Anda makan, makanlah madu dan buah atau sayuran dulu. Seperti itu. Itu caranya. Berapa banyak? Setiap orang beda-beda. Cuman kalau malah mengikutin polanya sholat, saran saya setiap 5 waktu sholat. Kecuali memang ada penyakit tertentu yang Anda dibatasi minum madu. Jadi kalau normal, nggak ada penyakit seperti diabetes, bagusnya minum madu itu setiap waktu sholat. Caranya gimana? Nih, air putih kan? Lalu Anda kasih 1 sendok teh aja madu. Oke? Nah masuk ini, lalu Anda guncang-guncang. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bacalah ayat-ayat Quran situ. Bagus. Kan ngerugiin airnya. Ya Allah, terus dong ngomong sama airnya. Seperti kata Mas Haru Emoto. Kata dia kan ketika air itu diajak bicara, tapi kita nggak ngomong bicara kayak begitu-gitu amat. Kita doain aja, baca subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Atau Anda baca surat-surat, tiupin. Minum madunya. Ya Allah, jika ada penyakit dalam tubuhku yang saat ini belum hilang-hilang, semoga dengan keberkahan madu dan air ini kau hilangkan. Gitu. Jadi madu itu akan menjadi tentaranya Allah lagi gitu. Minum begini artinya ini 300 mili. 300 mili kali 5 kali waktu sholat berarti sudah 1.500 liter Anda. 1.500 mili. Atau 1,5 liter Anda minum. Itu aja udah bikin kenyang. Jadi habis sholat ngapain? Gak kepikiran buat makan. Mikirnya apa? Mau ngaji. Soleha banget dah. Amin gitu kan. Memang tulisan yang kecil atau mata saya yang labun jauh? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Saat ini sampai 11.25 ya. Saya mau ngamen lagi. Saat ini saya sedang promil. Saya sudah konsumsi makanan herbal seperti zuriat, kurma, kurmut. Kurma itu singkatan dari kurma muda. Sama kayak juniper. Sampai ada yang tanya, juniper itu apa? Juniper itu apa? Sampai saya bikin status, juniper adalah jeruk nipis peras. Pertanyaannya banyak. Kok boleh googling sedikit gitu ya. Selama 11 bulan, akhirnya saya lanjut rutin konsumsi Abu Besar, udah menambah sedekah juga, tapi Allah belum memberikan anak kepada saya. Solusinya apa? Sabar. Iyalah, mau apa lagi? Dan jadi gini, kata-kata, ini mohon maaf ya, mungkin kalau menurut saya pribadi sih, kata-kata tapi Allah belum memberi anak kepada saya juga, itu udah menunjukkan kalimat tergesa-gesanya kita. Hak Allah kapan mau memberi. Karena bukan ikhtiar kita yang membuat Allah mau beri. Tapi kesungguhan kita meminta kepada Allah. Karena bukan kurmanya, bukan buah zuriatnya, bukan habatus sodanya, bukan madu. Tapi Allah pengen lihat kita itu serius gak sih gitu loh. Jadi kapan Allah mau kasih? Suka-sukanya Allah. Jadi tiap hari itu kita berbaik sangka aja. Sehingga apa? Yang Anda perlu cari ya mungkin pakai pola ini, pola segala. Beberapa tuh udah saya share di IG. Judulnya Promil JSR, ada 4 tulisan itu nggak salah. Promil JSR 1, 2, 3, 4. Hashtagnya Promil JSR. Bisa Anda baca di situ. Ya. Jadi bersabar. Ya.
Jadi kalau saya sudah sedekah, saya sudah menambah sedekah, berapa banyak sedekah Anda sudah tambah? Kalau ini saya mau konfrontasi ya, sudah 1 miliar belum? Belum. Karena mungkin 1 miliar pun belum tentu Allah kasih. Tuh, kalau saya mengkonfronti dengan kalimat seperti itu, kan jadi bikin kita nyesek aja. Sabar aja. Ya sebagaimana Hasan Al-Basri, orang konsul sama beliau ya, seorang tabi'in yang luar biasa soleh. Satu datang, ya Syekh, saya punya bisnis nggak jalan-jalan, belum berhasil, saya belum kaya-kaya juga. Terus jawaban Syekhnya apa? Berbanyaklah istighfar. Sudah, pulang. Gitu dong jawabannya. Nanti yang kedua datang lagi, ya Syekh, saya sudah nikah sama istri saya gini selama jam dan sekian lama udah belum mendapat keturunan. Jawaban Syekhnya apa? Berbanyaklah istighfar. Pulang. Gitu dong jawabannya. Orang soleh itu begitu. Simple tapi bermakna. Ada janji Allah? Ada dalam surat Nuh. Perbanyaklah istighfar kata Allah. Maka Allah akan memperlebatkan, memperluas kebunmu gitu loh kurang lebih narasi terjemahan. Dan Allah akan memperbanyak anak keturunanmu. Bicara tentang keturunan, kenapa Nabi SAW bukan kenapa? Apa hikmah Nabi mengatakan aku akan banggakan wanita Di depan para malaikat, para syuhada nanti. Wanita-wanita yang mempunyai zuriat yang banyak, anak keturunan yang banyak. Kenapa? Karena ternyata sains zaman sekarang menunjukkan wanita-wanita yang memiliki anak banyak, dia punya telomer yang memanjang. Telomer itu lifespan. Ada satu bagian dalam kromosom kita itu namanya telomer. Kalau telomer yang memanjang, maka orang itu akan awet muda terus. Makanya kalau nanti nikah, kalau suaminya bilang anaknya cuma 2, gak mau saya mau anaknya yang banyak. Itu. Karena itu salah satu hal yang disampaikan Nabi. Ya, dan jangan dibatasin sebenarnya. Kenapa jangan dibatasin? Karena rezeki Allah itu tidak pernah berkurang. Indonesia salah satunya. Nah gitulah, nanti jadi masalah lain kalau saya bahas. Oke, saya pengen bekam. Di mana ibunya? Urus ibunya di mana? Oh, Tangsel. Tangsel ada tuh di daerah. Nanti deh saya kasih tahu. Nanti di dalam promo lagi. Bagaimana cara berpuasa buat orang diabetes? Cerita diabetes ini sebenarnya ceritanya mirip dengan cerita kulkas sama freezer. Ada yang ikut kajian saya di daerah Puri Bintaro, kulkas dan freezer. Di Jepang itu ada satu petugas, namanya petugas pengatur penumpang. Kerjanya ngapain? Itu nama bagus, nama santunnya. Tapi kerjaan petugas ini di KRL Jepang di pagi dan sore, kerjaan dia dorongin orang masuk ke dalam KRL. Pakai topi dia orangnya. Di Jepang gitu. Hubungan dengan apa dengan orang diabetes? Diabetes ini masalahnya adalah kemampuan atau ketidakmampuan insulin itu untuk mendorong glukosa masuk ke dalam sel. Insulinnya bisa, kalau bahasa sains zaman sekarang, mereka bilang insulinnya terlalu sedikit atau produksinya nggak ada. Itu yang diabetes tipe 1, tipe 2 gitu loh seingat saya. Tapi kalau saya pribadi, bukan masalah di situnya. Dalam sebuah buku yang saya baca, menarik buku itu. Jadi dokter yang menulis, dia melakukan ini pada pasien-pasien dia, yang masalah adalah sensitivitas pada kelenjar dan hormon itu sendiri. Dan sensitivitas dan pada kelenjar dan hormon tadi itu tidak akan bisa didapatkan kalau orang itu tidak membiasakan berpuasa atau berlapar. Jadi kalau ditanya orang diabetes puasanya seperti apa, mostly kayak orang biasa aja. Tidak ada masalah. Apalagi sudah diabetes kan otomatis gula darahnya pasti tinggi. Jadi dengan menyengajakan lapar atau berpuasa, maka otomatis sensitivitas insulinnya sama sensitivitas kelenjarnya, which is itu kelenjar pankreasnya, itu akan diperbaiki. Kalau diperbaiki, dia akan kerja dengan damai dan bahagia. Seperti itu. Dannya apa lagi? Dan kasih dia istirahat, kasih dia bahan baku yang baik untuk dia bisa bekerja. Bahan baku yang baik untuk orang-orang DM apa? Tadi sudah sebutin. Tumbar, cuma kayu manis, bunga lawang, serai, itu bahan bakar buat mereka. Hangat-hangat gitu kan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pak Ustadz, saya baru pulang umroh. Obat batuknya apa? Ya, semoga umrohnya mabrur. Ini obat batuk. Jeruk nipis ini obat batuk. Jahe obat batuk. Tinggal pakai yang mana aja. Hashtagnya obat batuk JSR. Kalau batuk kering, pakainya jeruk nipis sama madu. Kalau batuknya basah, ada riaknya pakai jahe. Udah selesai. Udah ya, ibu yang pulang umroh. Resep untuk kekentalan darah. Semua jenis bawang-bawangan bisa dipakai untuk kekentalan, untuk pengentalan. Kalau Anda mau lebih simpel lagi, ibu bapak baca di hashtagnya resep jantung JSR. Sudah lihat?
Nanti lihat. Itu juga bisa untuk pengentalan darah. Tapi minum pun juga banyak-banyak. Sehari 1 sendok makan udah cukup. Saya kena batu ginjal. Pengobatannya apa? Minum air alkali. Alkali apa? Merek apa? Bukan. Air rendeman buah, sayur, itu air alkali. Kalau mau merek-merek apapun silakan. Ya. Banyakin minum itu. Ya. Kemudian kuatkan ginjalnya untuk bisa mengolah atau memproses air-air tadi. Nguatin ginjal dengan cara apa? Kasih namanya kalau bahasa itu pompa ginjal. Pompa ginjal itu di mana? Kayu manis itu pompa ginjal. Itu pompa ginjal. Apalagi kalau Bapak Ibu bisa dapatkan kayu manis Cina atau likoris tulisannya. Itu juga bisa. Yang saya share bagi ibu-ibu yang ada masalah di kewanitaan, hashtagnya resep wanita JSR. Hashtagnya begitu. Nah, ibu-ibu generasi lama biasanya bingung nih, hashtag itu apaan tuh? Kok udah lewat? Dok, jahenya jahe putih nggak? Enggak, jahe kuning itu. Ini jahe tadi loh, kan kuning. Bagus mana? Kalau ibu-ibu punya jahe merah, jahe merah. Kalau nggak jahe merah, jahe emprit. Itu pedes juga tuh. Kalau nggak ada juga, baru pakai jahe ini. Tapi biasanya jahe merah sama jahe emprit jarang ada barangnya. Tapi kalau ketemu, nyetok di rumah. Jadi isi kulkas itu mulai sekarang, jangan banyak-banyak lagi yang frozen food. Ya, isinya apa? Buah, sayur, rimpang-rimpang, itu loh isinya. Jadi isi kulkas Anda mencerminkan badan Anda. Satu lagi ya. Nenek saya usianya hampir 80 tahun. Kemarin menangis takut nggak kuat puasa karena mahnya dan kakinya yang mulai tidak kuat untuk jalan jauh ke masjid di Ramadan. Sama sering banget sariawannya. Kalau memang nggak kuat puasa, nggak usah puasa, rukhsah, selesai. Islam memberikan la yukallifullahu nafsan illa usaha. Jadi kalau memang nggak kuat, nggak usah puasa. Seperti ibu menyusui, ada rukhsahnya dengan saya. Ibu hamil, ada rukhsahnya, manfaatkan rukhsahnya. Nggak usah memaksakan diri. Kalau udah 80 tahun, misalkan memang benar-benar nggak bisa puasa, ya sudah. Bayar fidyahnya aja nanti. Ya, tapi kalau memang beliau memang tetap pengen ke masjid, ya kalau Anda punya kendaraan, ya antarkanlah neneknya ke masjid. Tapi sebenarnya perempuan jauh lebih baik kalau sholatnya di rumah. Gitu. Baik, saya kira mungkin cukup ya. Pertanyaan masih banyak, nanti saya kembalikan kepada panitia. Waktunya udah 11:30, semoga apa yang disampaikan bermanfaat dan semoga yang paling penting justru malah apapun yang kita kerjakan di sini, hidup saya seperti ini tidak lain tidak bukan sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah dan rasa syukur kita kepada Allah bukan untuk gagah-gagahan, bukan untuk diet-dietan, tapi kita bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan dan ujung-ujungnya apa dengan hidup sehat, amal ibadah kita bisa jauh lebih baik. Itu ya. Jadi dengan hidup sehat kita niatkan kepada Allah agar kita bisa ya haji, umroh atau sholat yang mungkin sebelum ini sholatnya duduk, sekarang dengan hidup sehat bisa sholatnya berdiri dengan pahala yang sempurna. Demikian mungkin mohon maaf kalau ada yang salah dapat saya sampaikan. Subhanallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.